Julius gimana? Kan kamu yang jagokan dia katanya. Nggak, terus. Dis, aku nggak kenal. Kau pernah lihat aku ngobrol sama Tristan nggak? Nggak pernah kan? Jelas Tristan itu. Kalian anggap Tristan itu apa gitu loh? Udah Kita siapa dia? Kita nggak tahu mau dia adu siapa. domba itu. Dia mau adu domba itu. Tadi Tristan saya siapa? terjebak sama Bayangkan OCR Tristan, dia. Kamu nggak dianggap ada loh sama Zulkifli. Nggak pura-pura nggak emang. kenal dia sama kamu Tristan. Ngeri loh Tristan. Ngeri. Nasibmu Tristan. Emang dia siapa? Muslim. Muslim ya dia itu ya? Tanya Ali tuh, kenal nggak dia sama Tristan? Ya saya tanya dia Muslim. Gak ada urusannya sama Bang Zuma lah, apa hubungannya? Kamu mau kita mau Menurut debat kamu sekarang, Zulkifli ngapain pura-pura bawa nggak kenal nggak sama Tristan? Itu gak ada urusannya sama debat sekarang. Lu Kamu sendiri tahu kalau ngapain Zulkifli bawa pura-pura Tristan? nggak kenal dia. Kamu mau Namanya ngadu aja udah domba Tristan itu, Muslim loh nggak namanya. bijak Tristan kamu. Muslim. Oh Jadi, dia Muslim. Ya alhamdulillah kalau gitu dia Muslim. Salam sama beliau ya. Namanya tunggu. Aku Takut kasih nama. sekarang, Dis. Zulkifli takut. Tunggu. Dis. Namanya Tristan. Tristan Muslim. Tristan Muslim namanya. Tristan Muslim ya. Ada Oh, namanya Muslim. Kristen Muslim. Tristan identik dengan namanya Kristen. TR. Ya udah, sampaikan Tristan salamku bisa sama dibuat, dia. Edi. kalau Itu nama gitu. channelnya tuh Segala Tristan macam Muslim. itu bisa dibuat. Semua Sampaikan orang bisa salamku bikin sama beliau kalau gitu. Bisa dibuat. Emang komen. Dia ngomong sama saya kenal suara dia kok Iya gimana? bisa lah. Gini, Iya dis, bisa dis, aja. Udah Kamu aja lanjut. banyak kok. Kau telepon lah dia suruh ke sini. Iya, Kau jadi sama jangan dia. dibawakan ginian. Biar Diundang kita di invite dulu coba. Jul. Lu kan bisa share. Dis, aku nggak ada aku nggak ada sama dia berteman. Jadi gimana? Saya coba share dulu ya sama Tristan ya. Nggak Ya. usah ngundang Tristan, nggak ada manfaatnya. Untuk apa? Ini kan mau debat dengan kok jadi dengan Tristan, maksudnya apa sih? Oh, takut nih. Ini mau Kamu adu dibelain domba Zulkifli. ini. Dibelain Nggak, ini Zulkifli. adu domba namanya ini. Oh, Nggak bagus takut kamu, kan? Edi. Ada yang takut, Pli. Temenmu ada yang takut. Bukan Tahu kamu takut, bakalan bukan masuk takut. karung tuh. Kita mau debat sama Iya, kamu di bukan selamat sama Tristan. siang. Tuh, takut Ini kan? kenapa Udah. pada Jadi muslim ojek udah online? saling Ya udah bela. sampaikan aja salamku Bilang sama aja kamu dia. takut, Dis. Ya, dia kan kamu sebut mulai ya, namanya Dis, karena mulai mengatakan ya, kamu Dis. menang lawan dengan saya waktu itu. Iya mengakui bahwa kamu Nah, waktu terus itu kalah. saya harus mengatakan wow gitu. Harus kamu Wow. kalau udah kalah jangan diskusi lagi sama saya. Kasih Nenek aja. Bukiter. Iya. Kenapa kamu takut kan? Bukan Kamu takut. takut. Saya Dia buktikan yang bahwa muslim Kristen udah itu ngakuin kamu penyembah kalah loh. Paulus. Tunggu, semua diam dulu. Ini lagi mau curhat-curhat atau mau debat sih, Dis? Apa sih? Tadi ada debat. Yus, Sekarang dia kan Takut nyuruh dia, Dek. panggilkan. Takut dia. Kalau saya sih nggak Takut dia. usah. Sudah Dis, ayo Dis, mulai Dis. Ayo. ini mulai. ada teman lu nih, ada teman lu nih, ada Charlie, Iya. ada Angel, ada mobil. Iya, Lu pilih saya yang mana mobil deh? lah, banyak tuh. Saya enak sendiri ngelawan mereka berdua. Enggak gini aja, saya ngomong sebentar aja ya. Kalau Zuma iya. bisa menjawab pertanyaan saya transfer 50 juta sekarang. Dua. Kan banyak. Bisa saya bertanya sama Zuma kalau dia bisa Kalau jawab, kau bisa jawab Dalek, pertanyaanku, saya kasih kau 1 sekarang miliar. 50 juta. Gimana? 1 miliar saya kasih kau. Kau bisa jawab pertanyaanku gimana? Aduh, gimana kan? Kamu katanya kan hebat. Hebat Kan saya 50 tidak cuma 50 juta, aku 1 miliar gimana? Nih, Aduh, nggak mulai-mulai Gimana? nanti diskusinya Gimana? ini. Oke, Bil, ini Bil. nggak mulai-mulai nih. Saya datang ke sini. Di sini mau ngalihkan isu Tunggu, aja siapa dia, dulu, mau adu gini. domba lah, segala macam. Tunggu. Ya, kamu bukan serigala dulu. loh. Kamu bukan Aku domba, ngomong kau dulu. serigala. Iya, kalau kita bicara bikin tantangan, tapi jawabannya kamu yang punya, aku juga bisa. Aku bikin tantangan, siapa yang bisa jawab, aku kasih 10 miliar nih. Tapi tetap aja, kamu mau jawab apapun, aku bilang salah. Ya, sekarang standar benar atau salahnya siapa yang tentukan gitu. Terus Ya. barometernya apa? Kan gitu. Betul. Udah, Persis jangan bahas seperti lagi. tantangan Al-Quran itu membuat seperti Iya, Quran. diam kau, Dis. Ya, lanjut. Jadi kita mulai debat aja atau enggak nih? Coba aku tanya lu mau pilih Mulai. teman atau Mulai. tidak? Sendiri. Tadi Enggak, kan lu- saya bilang sendiri. Udah berapa kali saya bilang sendiri saya. Tadi kau yang sendiri bilang 2. Barusan tadi kau ralat. Kau Tadi ajak Tristan. tadi si Zulkifli nyuruh panggil Tristan. Terus si Al bilang nggak usah. Kalau Tristan naik boleh, saya berdua sama Tristan. Kamu Tapi adu dia domba muslim itu, loh. Dis. Status dia Nggak ada muslim loh adu itu. domba. Iya, untuk apa kau bawa-bawa nama dia? Kau takut yang bilang takut aja. biarlah saya sendiri. Karena saya tahu kalian Ya takut. udah, Nanti udah, sama udah. ribut Kau di sendiri aja sini. lah. Udah, kamu sendiri, udah, yuk. Oke. Kamu sendiri ya. Oke, Dis, 5 menit nih, timerku bukain. Mana timerku? Mana fotoku salah? Waduh, belum dapat berlian itu, kirain buat saya tadi. Kecewa ya, Dis. Oke, Dis, waktu akan dimulai saat kamu ngomong. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi temanya adalah Islam adalah penyembah Muhammad.
Ya, berkali-kali saya terus bawa tema ini, baik di Indonesia maupun mancanegara ya. Tetapi yang menjadi kendala adalah kita tidak mendefinisikan dulu apa itu menyembah. Sampai kiamat, kalian tidak akan mengakui bahwa kalian menyembah Muhammad karena kalian tidak mau mendefinisikan apa itu menyembah. Ya. Nanti kalian lari ke KBBI, lari pendapat ulama, lari ini menyembah adalah menurut kamus KBBI bla bla bla, menurut pendapat ulama bla bla bla. Padahal sebenarnya definisi menyembah itu harus kalian kembalikan kepada Muhammad dan Al-Qur'an itu sendiri. Saya kasih 2 ayat di dalam Al-Qur'an. Al-Jathiyah 23 ada ayat berbunyi begini. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi menurut Al-Quran ada orang yang membuat atau menuhankan hawa nafsunya. Ada juga di dalam Al-Quran Nabi yang dituhankan. Siapa? Isa. Jadi tidak perlu seseorang atau sesuatu itu menciptakan langit dan bumi untuk disembah. Gak perlu. Hawa nafsu tidak menciptakan langit dan bumi tapi disembah. Dijadikan Tuhan. Isa di dalam Quran bukan pencipta langit dan bumi, tapi juga ditilahkan, dituhankan. Bisa. Ya. Kemudian ayat yang kedua. Surat At-Taubah ayat 31. Dikatakan ada orang-orang yang menuhankan rahib-rahib dan alim ulama. Apakah rahib-rahib dan alim ulama pencipta langit dan bumi? Tidak. Tetapi mereka disembah, dijadikan Tuhan oleh orang-orang. Nah masalahnya orang-orang itu nggak sadar kalau dia menuhankan sesuatu. Orang-orang nggak sadar kalau dia menuhankan hawa nafsu. Orang-orang nggak sadar kalau dia menuhankan Muhammad. Orang-orang nggak sadar kalau dia menuhankan Isa. Orang-orang nggak sadar kalau dia menuhankan rahib-rahib. Orang-orang nggak sadar kalau dia menuhankan batu. Orang-orang nggak sadar kalau dia menuhankan uang. Karena dia tidak tahu definisi menuhankan. Nah definisi menuhankan menurut Muhammad. Ingat, menurut Muhammad. Bukan menurut ulama, bukan menurut kamus KBBI, bukan menurut pendapat-pendapat. Muhammad ketika menjelaskan menyembah kepada seseorang bernama Adi bin Hatim, ya, di dalam tafsir At-Taubah 31, ada seorang bernama Adi bin Hatim. Ya, dia datang kepada Muhammad, dituduh tuh sama Muhammad, dia nggak terima. Kami nggak menyembah rahib-rahib kami loh Muhammad, nggak menyembah. Tapi apa kata Muhammad? Tidak, kamu menuhankan rahib-rahibmu dengan cara apa? Dengan cara mentaati rahib-rahibmu itu tanpa batas. Ingat itu, mentaati tanpa batas. Mentaati ada koridornya itu bukan menyembah. Contoh mentaati orang tua, mentaati apa segala macam, itu ada koridornya. Tapi kalau udah mentaati tanpa batas, tanpa ampun, apapun yang dibilang kamu taati itu menyembah. Menurut Muhammad itu bukan menurut saya. Ya, salah satunya apa? Contohnya, rahib-rahib itu bilang yang halal jadi haram, yang haram jadi halal dituruti. Itulah menyembah. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada rahib-rahibnya. Katanya Muhammad, bukan kata saya. Nah, sementara Al-Quran jelas-jelas ngomong, darah, oi umat muslim, darah nggak boleh diminum. Al-Quran tuh, baca isi Quran itu darah nggak boleh diminum. Tapi kau baca riwayat, di dalam riwayat ya, darah Muhammad diminum gitu. Diminum darah Muhammad. Apa kata Muhammad ketika darahnya diminum? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Gara-gara minum darah Muhammad. Coba, saya tanya sama kamu. Apa Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah, yaitu darah? Ya? Sedangkan darah jelas-jelas diharamkan. Tapi darah Muhammad diminum, katanya haram kamu disentuh api neraka. Saya tanya, pengikut Muhammad nggak nyembah Muhammad itu menurut kriteria yang Muhammad bikin sendiri? Hah? Coba. Ya, Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi kalau kau baca hadis, boleh kalian berdusta dalam 3 hal. Berdusta gara-gara ngikutin Muhammad jadi berdusta dalam 3 hal. Padahal Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Coba, apa Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan lagi? Berdusta. Ya, jadi menurut penjelasan Muhammad sendiri udah kena itu. Udah kena kepada penyembahan Muhammad gara-gara nurutin hadis. Gitu loh. Ya, itu dulu pembukaan dari saya. Silakan. Oke. Dari Edis sudah. Ya, mungkin siapa dulu nih dari pihak Muslim?
Monggo, Bang. Silakan dirimu dulu lah. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pembahasan pada saat ini seharusnya Mas Edis pembukaan dulu. Terangkan dulu tentang keimanan kamu, jangan langsung main serang-serang gitu. Padahal kamu belum paham apa yang kamu serang, kan begitu. Di sini kan temanya apakah Kristen menyembah Paulus, kan begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan keimanan saya dulu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya, Mas Edis tadi kan mengatakan tuh, kamu nanti larinya ke tafsir, kamu nanti larinya ke ulama, kata dia. Ternyata dia jatuh juga kepada pendapat ulama barusan. Nah, ini yang akan kita sampaikan ya nanti ya. Ketika Edis melarang umat Islam untuk mengikuti pendapat ulama, KBBI dan lain sebagainya. Ternyata tanpa sadar dia menggunakan pendapat para ulama. Loh gimana Dis? Kamu melarang tapi kamu make. Kan ini bingung Dis ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di dalam ayat Al-Qur'an, Rasulullah menerangkan di dalam hadis ya, ribuan hadis, bahwa kita itu yang sah hanya menyembah kepada Allah. Makanya kan arti la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Kan begitu artinya kan. Tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Allah. Nah, penyembahan-penyembahan yang lain itu memang terjadi. Tetapi yang ma'bud bihaqqin, ya, yang bisa disembah secara hak, tidak ada kecuali Allah. Makanya turunlah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mengindikasikan bahwa hanya Allah yang ahad. Ahad itu artinya Allah maha sendirian dalam keilahiannya dan Allah maha sendirian dalam mengatur segalanya. Tidak ada yang bisa meniru Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, badi'us samawati wal ard, Allah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi, makanya Allah yang pantas disembah. Lah, lalu kenapa kok kita ini di framing menyembah Nabi Muhammad? Itu tertulis dalam surah Al-A'raf ayat 188 Mas Edis. Qul, katakan wahai Muhammad, kata Allah, la amliku nafsi naf'an wala dharran. Katakan Muhammad bahwa kamu tidak bisa memiliki dirimu sendiri, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya, illa masya Allah, kecuali segalanya atas kehendak Allah. Itu ayatnya jelas. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada para sahabat, kepada orang Islam, bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki manfaat dan bahaya dari dirinya sendiri, melainkan semuanya masya Allah, atas kehendak Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Liqaumi yuqinun. Nabi Muhammad hanya penyampai, pemberi peringatan kepada orang yang beriman. Sekian, terima kasih. Oke, ya. Ya, ada teman-teman yang bisa jadi timer nggak? Kira-kira Bang Al bisa jadi timer atau dari Asidik? Bang Asidik? Soalnya timer saya yang model harus tekan-tekan lagi nih. Bang Al, halo. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa lah. Oke, silakan Bang Zuma, waktunya. Berapa menit ini, Dek? 3 menit. Oh, 3 menit saya. Oke, baik. Jadi Yesus mengatakan begini ya. Kita buktikan hari ini bahwa Kristen itu adalah penyembah Paulus. Kalau narasi yang dibangun oleh Edis itu kita kembalikan kepada pola Kristen, maka jelas mereka adalah penyembah Paulus. Kenapa? Karena Kristen apapun itu dalam kaidah beragama semua berkiblat kepada keteladanan terhadap Paulus. Apa yang diperintahkan Paulus itu yang Kristen lakukan. Paulus mengajarkan menyembah menyembah Yesus, Kristen lakukan. Paulus mengajarkan meninggalkan hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat, Kristen lakukan. Apapun yang menjadi instruksi Paulus pasti menjadi teladan. Nah, memang di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di situ mengatakan memitai genesekar katos kago Kristo. Artinya bahwasanya Paulus mengatakan, jadilah teladanku sebab saya ini juga adalah Kristus. Kristus bagi Kristen adalah Mesias. Mesias bagi Kristen adalah Tuhan, juru selamat. Berarti Paulus adalah Tuhan, Paulus adalah juru selamat.
Dan itu memang betul. Keselamatan hanya ada pada diri Yesus dengan cara apa? Mempertuhankan Yesus. Siapa yang mengajarkan Kristen mempertuhankan Yesus? Paulus. Yesus mengajarkan mempertuhankan Bapa yang ada di surga. Paulus mengajarkan agar mempertuhankan Yesus anak Maria. Yang mana diikuti oleh Kristen hari ini? Paulus. Berarti ketika dikatakan atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada rasul dianggap sebagai penyembahan, maka ini sama dengan Kristen menuhankan Paulus. Dan memang itu betul. Karena di dalam Yohanes 8:44, di situ Yesus yang sangat jelas menerangkan akan datang kelompok manusia yang mempertuhankan manusia. Nah, siapa yang dipertuhankan oleh manusia ini? Paulus. Kenapa? Kalau kita lihat polanya Edis, bahwa yang mentaati manusia adalah menyembah manusia, maka yang mentaati Paulus menyembah Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Benar sekali, Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa, sebab akulah yang menjadi bapakmu. Akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu, telah menjadi Tuhanmu. Jadi Kristen dalam hal ini Edis adalah penyembah Paulus yang disebutkan oleh Yesus dalam Yohanes 8:44. Demikian. Oke, waktunya habis. Ya, makasih buat Bang Zuma, Edis, dan Ustadz Wafi ya. Sekarang kembali ke gilirannya Edis, tetapi saya mau nanya nih, Edis mau tambah teman nggak? Soalnya ada si Demian Kuculuk. Oh, kalau Demian boleh, boleh. Oh, kalau Demian boleh, kalau Charlie nggak dikasih. Mohon maaf, karena saya nggak kenal Bang Charlie. Saya belum kenal Bang Charlie. Mohon maaf Bang Charlie, saya belum pernah duet sebelumnya. Saya juga belum pernah tahu. Jadi nggak tahu gimana ininya. Nggak, Demian mau nggak sekarang? Tunggu. Demian mau nggak? Jangan lu mau, nanti dia nggak mau. Tanya dulu denomnya sama nggak? Jangan sampai cakar-cakaran nanti di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Demian lu mau nggak? Iya, tapi Bang Edis duluan aja dulu. Oh, ya oke. Mau Ada ya? saya bisa di ini kan, bisa di ini. Bisa, tapi konsen ya Bang Demian ya, konsen kita bahas mereka menyembah Muhammad. Iya, jangan sampai cakar-cakaran ya. Bisa ini saya di ini di apa namanya di balik Yus apa Oke. maksud saya di layar besar Waktunya berapa? 3 menit ya? 5 menit 3 menit 5 semua. Iya, 3. Edis 3. Ya, ini Si Demian 3. ya ini ya. Oh, Jadi ini bukan karang-karangan saya. Ini adalah tafsir dari Ibnu Katsir. Saya bacakan ya. Nih, Adi masuk menemui Rasulullah, sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya nih. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. At-Taubah 31. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya Rasulullah. Ya, sesungguhnya ini persis nih kayak umat Muslim yang membantah menyembah Muhammad. Kami nggak menyembah Muhammad loh, persis lah kayak Adi bin Hatim ini ya. Soalnya kalian tidak mau menyembah, bentar, ya. Kami tidak menyembahnya Rasulullah. Terus gini, terus Rasulullah bersabda, nih, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi mereka, para pengikutnya, dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Nah, jadi menurut Muhammad, teman-teman, menurut Muhammad ya, bukan menurut saya, yang demikian itulah ibadah atau penyembahan orang-orang itu kepada rahib-rahibnya. Dengan cara bagaimana? Contoh, Allah bilang sholat 5 kali. Rahib-rahib atau ulama bilang sholat 1 kali aja. Dan itu kamu turuti, itulah penyembahanmu kepada rahib-rahib itu. Kepada ulamamu itu. Karena ulamamu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah sekarang ukuran ini kita pakai ke Muhammad juga. Ini ada yang berisik ini, tolong di mute dulu yang berisik. Ya, jadi ada yang berisik Yus. Siapa ini, suara siapa ini? Ah ya, oke. Jadi menurut
penjelasan Muhammad itu sendiri, kalau kita pakaikan kepada Muhammad, maka umat muslim itu jatuhnya menyembah Muhammad. Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran jelas sekali dibilang darah itu diharamkan. Ya, mau tanya kamu sampai manapun ada itu ayatnya, darah nggak boleh kamu konsumsi, diharamkan itu. Tapi pengikutnya Muhammad meminum darahnya Muhammad tuh, bayangkan tuh kayak Dracula itu, ya, meminum darahnya Muhammad. Dan ketika darah Muhammad diminum, Muhammad ngomong apa? Apa Muhammad peduli sama ayat Quran? Tadi Wafi bilang Muhammad tidak bisa mendatangkan mudarat dan lain. Ini Muhammad ngomong loh, gara-gara darah diminum, Muhammad ngomong gini, haram tubuhmu disentuh api neraka, gara-gara minum darah Muhammad. Coba, Muhammad nentuin orang masuk neraka, gara-gara minum darahnya. Saya tanya sama kamu, kalau menggunakan standar yang digunakan Muhammad kepada Adi bin Hatim, apa Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah, yaitu darah dia? Ya, Abdul Somad pernah menjelaskan ini. Dia bilang begini, oh ini khusus 3 menit habis katanya. Oh, Bang Demian mau ngomong, Bang Demian? Masih cari signal ya? Udah. Bang Demian mau lanjut? Iya. Lanjut. Mau lanjut atau mau saya selesaikan 5 menit dulu? Silakan lanjut pakai waktu saya aja, Bang. Silakan. Oke ya. Jadi gini, maksud saya begini. Kita itu harus punya definisi dulu. Sebelum kamu bilang bahwa si Anu itu menyembah ini, si Fulan menyembah ini, kita bicara definisi apa itu menyembah. Ya, kalau kita tidak sepakat dengan definisi, maka sampai kiamat kamu akan bilang kamu nggak nyembah Muhammad. Karena kamu nggak tahu apa itu penyembahan. Menurutmu penyembahan itu adalah pergi ke masjid. Kalau nggak pergi ke masjid berarti nggak menyembah. Nah, itu definisi orang awam. Kalau nggak ke masjid, kalau nggak ke gereja berarti nggak nyembah Tuhan. Loh, di dalam Al-Quran ada orang disebut ya menyembah rahib-rahibnya. Nggak perlu mereka ke masjid. Nggak, ini dibuka lagi Kipli. Jul, buka tutup dulu Jul anu mic-mu ya. Nah, kemudian ada juga orang menyembah hawa nafsunya di dalam surat Al-Jasiyah 23. Apakah mereka pergi ke masjid untuk menyembah hawa nafsunya? Tidak. Apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? Tidak. Jadi menyembah sesuatu, kamu itu menaklukkan diri secara 100% kepada itu. Jadi apapun yang dibilang kamu turutin, itu penyembahan menurut Muhammad. Dan saya nggak membantah penjelasan Muhammad. Saya sepakat dengan penjelasan Muhammad itu. Nah, umat muslim itu harus hidup di dalam sebuah keadaan mematuhi Muhammad 100%. Menjadikan Muhammad sebagai otoritas. Ya. Muhammad bilang gini, kamu harus turut. Muhammad bilang gitu, kamu harus turut. Muhammad suruh kamu lompat ke jurang, kamu harus lompat ke jurang. Karena Al-Quran bilang begitu. Al-Ahzab 36. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah ketetapan, maka tidak ada hak bagi seorang muslim untuk membantahnya. Nggak punya. Ya, makanya saya bilang Muhammad itu bagimu itu adalah Tuhan. Bukan Allah loh, bukan Allah, Tuhan. Saya nggak bilang Muhammad itu Allah. Ya. Nah, seperti bagi orang-orang, hawa nafsu itu bagi mereka Tuhannya. Bagi sebagian orang, bagi seorang ateis, hawa nafsu itu adalah Tuhannya. Nah, bagi kamu Zulkifli dan Najak, sebenarnya Muhammad itu Tuhan kamu. Bukan berarti dia itu pencipta kamu. Seperti orang yang menuhankan hawa nafsunya, bukan berarti hawa nafsunya itu pencipta dia, enggak. Gitu loh. Tetapi dituhankan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara seperti itu. Ya, tadi nggak disenggol sama sekali. Saya tahu kalau akan disenggol ini pasti semua umat muslim akan saling cakar-cakaran, bahkan saling bunuh ini gara-gara ini. Gara-gara meminum darah Muhammad. Karena sebagian bilang akan mengatakan itu sahih, sebagian bilang itu dhaif. Mereka akan saling bunuh gara-gara minum darah Muhammad ini. Karena satu bilang sahih, satu bilang dhaif. Ya, saya pastikan itu. Ya, coba berani nggak kau bilang haram darah Muhammad? Pasti kau dimarahi sama siapa itu? Ustaz siapa itu? Naja. Habib Bahar bin Smith. Ya, silakan. Oke, ya. Nggak dapat Demian ngomong, Bah. Nggak apa-apa. Lanjut Bang Edis. Nggak. Oke. Habis ini Bang Demian Silakan. ngomong, habis ini. Ya, silakan Oke. Ustadz Wafi atau Bang Zuma duluan. Saya dulu Bang ya, Bang Zuma ya. Silakan deh, silakan. Dia nggak ada bantar dengan saya. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Mas Edis ya, kamu di awal melarang menggunakan pendapat para ulama. Ternyata kamu menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Padahal
saya maunya itu konsisten gitu loh. Kalau kamu sudah melarang mengikuti pendapat ulama, oke, kita pakai Quran hadis tok. Gimana? Kan begitu. Tentunya dengan ilmu hadis dan ada ilmunya Al-Quran itu. Udah pakai terjemahan belaka. Lah ternyata kamu pakai Ibnu Katsir. Ini gimana? Dari awal sudah ada konsisten kamu, Edis. Di awal bilang A, di akhir bilang B kamu. Yang kedua, Mas Edis, kalimat di dalam Al-Quran, dalam hal penyembahan, itu selalu menggunakan lafal abada. U'budu Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Atau di dalam surah An-Nisa ya ayat 1 ya ayuhan nasu suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kata u'budu dari kata abada dalam Ibrani avada ya, itu tidak pernah ada yang disematkan kepada para rahib. Tidak pernah ada disematkan kepada hawa nafsu. Kepada para rahib contohnya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Menggunakan kata arbaban, Edis. Arbaban itu dari kata robbun. Robbun itu rububiyah. Rububiyah itu yang mengatur. Mereka mau diatur sama rahib gitu loh. Bukan menyembah, Edis. Gabrul kamu. Yang kedua, hawa nafsu. Hawa nafsu menggunakan kata alihah. Ya, alihah ini penyembahan-penyembahan yang salah. Makanya disalahkan oleh Allah. Gitu loh. Apakah ada kalimat abada disematkan kepada Nabi Muhammad? Ada enggak? Atau kalimat alihu ilahun yang disematkan kepada Nabi Muhammad? Ada enggak? Di hadis ataupun di Al-Quran. Atau kalimat arbaban disematkan kepada Nabi Muhammad? Ada enggak, Edis? Kan enggak ada. Kamu kan cuma framing gitu loh. Mengenai apa tadi itu minum darah ya. Minum darah yang dilakukan oleh Ummu Habibah, ya ingat ya Edis ya. Ingat, hadisnya dibaca Edis. Hadisnya awalnya Rasulullah menyuruh untuk membuang, ya. Kemudian disuruh dibuang oleh Rasulullah. Kemudian oleh Ummu Habibah ternyata diminum. Nah, Rasulullah ketika mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan syariat Edis, ingat ya, Rasulullah itu kalau berhubungan dengan syariat, maka itu datangnya dari Allah. Baik melalui hadis qudsi, atau berupa kalamullah yang nantinya akan turun menjadi ayat Al-Quran. Nah, Rasulullah menetapkan itu tidaklah dari hawa nafsunya, melainkan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya setelah kejadian tersebut tidak ada teguran satupun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu masuk kepada dalil tabarruk Edis. Apa tabarruk? Tabarruk itu mencari berkah. Kalau seperti itu standar kamu, dengan mengikuti saja sudah dianggap menyembah, berarti Edis sudah menyembah Biblos yang penulisnya ada ketemu sampai sekarang. Kamu berarti menyembah Yohanes, Lukas, kamu berarti menyembah Markus, kamu juga menyembah Paulus, karena kamu mengikuti Alkitab. Dengan mengikuti berarti menyembah kan kata kamu? Sekian, terima kasih. Lanjut Bang Zuma. Terima kasih. Baik. Gurunda, siap lanjut. Iya. Jadi tuduhan daripada Edis ini dikarenakan umat Islam taat kepada Rasulullah. Kita lihat Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di dalam kitab Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya, dan perintah-perintahnya. Itu Tuhan di dalam perjanjian baru, Tuhan kepada Bani Israel. Tuhan harus diikuti ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Sekarang mari kita lihat siapa Paulus ini. Adakah perintah Paulus yang kemudian ditinggalkan oleh Kristen? Nggak ada. Semua perintah Paulus, semua peraturan Paulus, semua ketetapan Paulus itu dilaksanakan dengan setia oleh Kristen. Siapa yang Tuhan sekarang? Tuhannya Bani Israel menunjukkan ketetapan, aturan, perintah untuk mentaati. Sehingga ketika ditaati maka dia akan muncul tampil di permukaan sebagai praktisi Taurat. Bagaimana dengan Kristen? Mereka mengikuti perintah Paulus, mereka mengikuti peraturan Paulus, mereka melakukan ketetapan Paulus. Maka ketika tampil ke depan orang Kristen ini, mereka tidak menjadi praktisi Taurat. Mereka menjadi praktisi penyembahan kepada manusia bernama Yesus. Siapa yang mereka taatin? Menyembah kepada Yesus itu taat kepada siapa?
taat kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Kristen. Mana dalilnya? Roma 10, nomor 9, nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Mana pernyataan Tuhan seperti itu? Mana pernyataan Yesus seperti itu? Enggak ada. Tapi kenapa kemudian Kristen mentaati itu? Karena Kristen menurut Edis menyembah Paulus. Karena mentaati Paulus adalah menyembah Paulus. Sekarang tradisi penyembahan kepada Yesus itu ajaran siapa? Ajaran Yesus kah atau ajaran Paulus? Ternyata itu adalah perintah, peraturan, dan ketetapan Paulus. Maka Kristen sama dengan penyembah manusia bernama Paulus dari Tarsus. Dan memang Kristen pertama kali disebut sebagai Kristen adalah pengikut Paulus di Antioquia. Itulah Kristen penyembah manusia bernama Paulus. Karena menyembah artinya mentaati. Kristen mentaati peraturan Paulus, maka Kristen menyembah Paulus. Bantai itu, Edis, silakan. Silakan. Mungkin dari siapa dulu, Dis? Bang Demian mau ngomong, Bang Demian, tapi Ya, saya sedikit udah aja, dua Bang, nanti. udah dua Iya, jadi iya. 6 ini kayaknya. Enggak, Ya, mau oke, saya ngomong sedikit dulu. nanti Bang 6 Edis menit. pakai waktunya. Oke, gini. Jadi saya sepakat ya kalau tadi Bang Edis mengatakan bahwa orang Islam ini sebenarnya menuhankan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu kan artinya yang terpuji. Nah, yang terpuji di Al-Fatihah ayat 2 siapa? Yang terpuji adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti ya Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Al-Araf 187 dikatakan pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Tapi di dalam Sahih Muslim 1411 Muhammad mengatakan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Sedangkan Al-Araf 187 mengatakan pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah. Artinya bahwa memang kawan-kawan muslim ini sudah menyembah Muhammad. Kenapa? Karena mereka nggak mengikuti Allah. Seperti yang tadi Bang Edis katakan kan, di Quran mengatakan darah itu haram kan. Tetapi kemudian ada yang meminum darah Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan bahwa mereka nggak akan masuk ke dalam neraka. Jadi mereka udah nggak mengikuti Allah lagi, tetapi sudah mengikuti ajaran baginda yang dimana tidak diajarkan oleh Allah. Kan gitu poinnya. Silakan lanjut Bang Edis. Baik, terima kasih Bang Demian. Jadi si Wafi mengatakan tidak ada kata ibadah yang disematkan kepada Muhammad, tidak ada kata arbabam yang disebahkan kepada Muhammad. Loh, begitu juga tidak ada kata ibadah yang disematkan kepada Isa, Wafi. Tidak ada juga kata kepada Isa, nggak ada. Tapi Isa tetap diibadahi kok. Buktinya, makanya Allah bertanya, benarkah Isa kau katakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan? Ya tidak perlu ada kata itu, tetapi diibadahi. Gitu loh. Makanya itu menjadi salah. Gitu loh. Orang nggak disuruh ibadah kepada hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu itu harus ditaklukkan. Tetapi orang-orang justru takluk kepada hawa nafsu. Itulah penyembahan atau ibadah mereka kepada hawa nafsu. Gitu loh. Ya. Jadi di sini kita bukan membahas kepada siapa kita seharusnya beribadah. Kita nggak bahas itu. Kita bicara mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Ya, orang-orang Muslim, ya, mereka mentaati Muhammad tanpa batas. Padahal saya sebenarnya nggak percaya loh. Saya nggak percaya Muhammad ngomong gitu. Saya nggak percaya Muhammad darahnya diminum sama dia malah dibilang orang itu. Saya nggak percaya. Yang saya percaya itu omongan orang-orang bahwa Muhammad bilang begitu. Biar ngapa? Ini di dalam pikiran saya, biar ngapa? Biar ada kesan bahwa darah Muhammad itu suci, kemudian nanti ada keturunan-keturunan Muhammad dan keturunan Muhammad ini jadi orang spesial.